Ini adalah Zenfone 3 Max, varian Zenfone yang sekilas punya desain mirip iPhone. Sekedar informasi, yang saya review adalah varian yang paling tinggi yaitu ZC553KL. Nggak ada yang spesial sama desainnya, bentuknya sangat identik dengan HP-HP sekarang. Membulat di semua sisi, berbahan metal dan plastik. Desainnya nyaman di tangan tapi agak licin. Banyak yang bilang desain-desain HP kayak gini tuh basi ya, nggak orisinil dan terlalu iPhone banget. Dan lain-lain lah pokoknya. Tapi percaya deh, justru desain begini yang laku sob. Iya, yang mirip-mirip iPhone biasanya selalu laku. Asus mungkin nggak akan peduli dibilang kayak gitu. Yang penting HP-HP-nya laku. Ya nggak? Ya benar juga sih, penjualan adalah yang utama. Desain keren dan orisinal tapi nggak ada yang beli mah, buat apa? Kayak merek sebelah tuh. Oh iya, Zenfone 3 Max itu ada dua varian ya. Ada yang pakai prosesor MediaTek dan ada yang udah pakai prosesor Snapdragon. Seperti yang akan kita bahas sekarang. Perubahan paling kelihatan selain desainnya adalah hadirnya sensor fingerprint di bagian belakang. By the way, ini HP kerasa nggak terlalu gede loh, padahal layarnya 5,5 inch. Itu karena HP ini punya screen to body ratio lumayan, yaitu sekitar 77,5%. Layarnya sendiri udah beresolusi Full HD, yang pasti bikin kelihatan gambar di layar ini terlihat tajam banget. Bezel di HP ini juga tipis sob. Jadi walaupun HP-nya warnanya putih, tapi kelihatan tetap cantik. Terus udah dipakein kaca 2,5D plus oleophobic coating juga. Jadi enak banget waktu di swipe. Berasa kayak HP mahal. Sayangnya performa di bawah sinar matahari kurang begitu baik. Padahal HP ini pakai layar sharp dengan tingkat brightness 400 nit yang mana harusnya masih dapat terlihat jelas di bawah sinar matahari. Dan hal lain yang disayangkan adalah tidak adanya perlindungan kaca khusus pada HP ini. Jadi saran saya setelah beli gunakan anti gores untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Yang nggak diinginkan maksudnya. Zenfone 3 Max pakai prosesor Snapdragon 430 octa-core. Bukan prosesor jadul sih, tapi berada di segmen bawah Snapdragon. Dengan RAM 3GB, penggunaan normal biasa sih nggak akan nemu kendala ya. Tapi kalau dipakai buat yang berat-berat kayak main game, mulai kelihatan sedikit keteteran sob. Agak jadi makin berat gitu. HP ini dapat skor sekitar 40 ribuan di Antutu Benchmark, dimana skor segini kayaknya udah jadi standar banget ya. Storage 32GB juga rasanya cukup buat yang suka install aplikasi dan game yang banyak. Kalau masih kurang, kamu bisa tambah microSD sampai 128GB. Sayangnya slot memori ngorbanin slot SIM 2 sob, artinya kamu harus milih mau pakai dual SIM atau single SIM plus microSD. Di HP ini udah pakai sensor fingerprint, kita bisa assign sampai 5 jari kita untuk unlock HP. Selain buat unlock HP, fingerprint ini juga bisa berfungsi sebagai tombol untuk ambil foto selfie atau buat angkat telepon. Unlock HP bisa dilakukan tanpa harus menghidupkan layar. Walau begitu, kemampuan membaca sidik jarinya nggak terlalu cepat ya. Sensor-sensor di HP ini komplit, termasuk sensor esensial seperti gyroscope. Jika varian lain punya speaker yang berada di belakang, varian ini sedikit berbeda karena speakernya ada di bagian bawah seperti kebanyakan HP-HP sekarang. Suaranya cukup nyaring dan keras. HP ini punya dual slot nano SIM hybrid yang udah support 4G untuk hampir semua operator 4G di Indonesia. Sekarang kita bahas sektor yang jadi jualan utama HP ini, yaitu baterai. Seri Max memang punya keunggulan di sektor daya, di mana varian-varian ini punya ukuran baterai yang besar. Kalau di seri Max sebelumnya ukuran baterai mencapai 5000 mAh, di seri terbaru ini ukurannya turun sob, jadi 4100 mAh. Padahal secara logika nih, baterai 4100 dengan layar Full HD itu pasti nggak akan irit. Tapi nyatanya Zenfone 3 Max sanggup dipakai sampai 2 hari non-stop. Dan kerennya, HP ini berhasil dapat screen on time yang konsisten selalu di atas 7 jam. Malah kadang pernah sampai 9 jam. Parah banget. Selain itu, kalian bisa bikin umur baterai lebih lama lagi kalau pakai fitur power saving mode. Kerennya lagi, banyak banget nih kerennya. Dia bisa jadi power bank, jadi kita bisa nge-charge HP lain pakai HP ini. Bahkan di dalam paket penjualan, kita akan nemuin USB on the go buat jadi charging adapter. Tapi ya nggak mungkin sebuah HP nggak ada kekurangannya, ya kan? Walau baterainya dahsyat, sayangnya HP ini nggak ada fitur fast charging sob. Jadi nungguin HP ini di-charge sampai penuh berasa nungguin lebaran, padahal puasa baru mulai. Zenfone 3 Max pakai Android 6 Marshmallow yang dibalut antarmuka Zen UI 3.0. Tampilannya ya gitu-gitu aja, nggak banyak berubah dari seri-seri Zenfone yang lain. Dan seperti biasa, bloatware di HP ini masih juara sob. Nggak kayak biasanya, setup kamera di HP ini kelihatan beda. Zenfone 3 Max punya kamera belakang 16 megapiksel beraperture f2.0 dan 8 megapiksel beraperture f2.2 di bagian depannya. Setup kamera gini sering kita temuin di HP-HP flagship sob. Karena di HP ini juga udah dilengkapi dengan laser autofocus dan EIS atau Electrical Image Stabilization.
Hasil fotonya sendiri, untuk kondisi cukup cahaya, HP ini bisa menangkap gambar dengan baik dan tajam. Warna yang ditangkap juga cukup akurat. Sayangnya shutter speed di HP ini nggak terlalu cepat ya. Walau punya fokus yang cepat, saat ambil objek bergerak, sering beberapa kali gambar jadi blur gak karuan. Sedangkan untuk hasil dalam kondisi low light, dengan fitur Pixel Master, HP ini jelas bisa ambil gambar dalam kondisi gelap sekalipun. Tapi ya gitu, walaupun terang, noise-nya kelihatan banget sob. Tapi, dengan menggunakan mode manual, hasil yang didapatkan bisa lebih baik lagi dibandingkan mode auto. Sedangkan hasil dari kamera depannya sendiri bikin saya kaget sob, karena hasilnya cukup membuat saya senang. Detailnya terlihat cukup baik, Beautify cukup bikin muka jadi makin enak dilihat. Pokoknya bagus deh. Oke, terakhir kita bahas soal kesimpulan. HP ini adalah solusi buat kamu yang pingin punya HP keren, stylish, dan baterainya awet. Asus berhasil mengoptimalkan baterai di HP ini agar dapat bertahan lebih lama. Kita nggak akan lagi pusing nyari colokan kalau baterainya habis. Walau fitur unggulannya adalah dari sektor baterai, nyatanya kamera di HP ini cukup bisa diandalkan. Setup kamera layaknya HP flagship memungkinkan kita mengambil foto dengan kualitas gambar yang cukup baik. Sayangnya, Zenfone 3 Max tidak akan nyaman bersaing di segmen ini karena ada pesaingnya yang mungkin akan mengancam, yaitu Infinix Note 3 Pro. Di mana memiliki spesifikasi yang nggak kalah keren serta harga yang terpaut sedikit dengan Zenfone 3 Max. Apakah Infinix 3 Pro sanggup mengalahkan daya tahan baterai yang ada di HP ini? Tunggu video reviewnya di channel ini. Dengan Nirwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.